Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kaisatul Masrurah akan mereview buku karya Profesor Oman Fathurrahman berjudul Filologi Indonesia, Teori dan Metode. Filologi Indonesia ini berisi ulasan atau gambaran umum mengenai buku yang mengupas salah satu literatur penting dalam studi filologi di Indonesia, khususnya yang menghususkan diri pada materi yang mengkaji naskah-naskah Nusantara. Buku Filologi Indonesia karya Oman Fathurrahman ini digunakan sebagai salah satu panduan ilmiah dalam serangkaian aktivitas yang dilakukan untuk memahami dan melakukan penelitian filologi terhadap naskah kuno atau biasa kita sebut dengan manuskrip Nusantara. Penulis, yaitu beliau Profesor Dr. Oman Fathurrahman, merupakan salah seorang profesor di Fakultas Adab dan Humaniora di Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga adalah seorang guru besar filologi. Dengan pengalaman luas, dalam buku ini menekankan bahwa inti daripada filologi adalah membaca naskah atau literaturnya yaitu filologi is about reading manuscripts. Buku ini tidak hanya menyajikan teori, tapi juga refleksi dan pengalaman penulis dalam pengajian naskah. Secara umum, buku ini dibagi menjadi 7 bab yang sudah tertera di layar. Bab pertama yaitu pendahuluan, yang mana pada bab ini dituliskan latar belakang hadirnya buku ini, kemudian subbab berikutnya mengenai refleksi penulis tentang pentingnya membaca naskah, serta gambaran umum tentang khasanah naskah Nusantara. Di bab kedua dijelaskan dengan judul Apa itu Filologi, yang mana berisi penjelasan mendasar mengenai definisi, tujuan, dan ruang lingkup ilmu filologi. Kemudian di bab berikutnya yaitu membahas mengenai naskah objek kajian filologi, membicarakan apa yang disebut dengan naskah, perbedaannya dengan teks dan matan, serta bagaimana kontribusinya terhadap peradaban di Indonesia. Kemudian dituliskan di dalam bab 4 dengan judul Sejarah Perkembangan Studi Naskah dan Ilmu Filologi. Bab ini berisi sejarah filologi klasik hingga perkembangannya pada studi naskah di Indonesia, termasuk periode integrasi filologi dan kajian Islam atau Islamic Studies. Di bab 5 dituliskan mengenai teori, metode, dan alur penelitian filologi, yang mana bagian ini merupakan bagian inti atau bagian terpenting yang menjelaskan mengenai konsep kritik teks dan langkah-langkah metodologis dalam penelitian filologi. Kemudian di bab 6 dituliskan mengenai kodikologi dan paleografi, yang mana di sana membahas mengenai ilmu fisik naskah atau yang disebut dengan kodikologi, dan paleografi atau ilmu mengenai tulisan kuno. Ini termasuk pembahasan tentang aksara Jawa juga di Nusantara. Kemudian di bab terakhir dituliskan mengenai katalogisasi dan digitalisasi naskah di Indonesia. Bab ini menyampaikan pada kita mengenai upaya pendataan, pencatatan, dan tren modern dalam penyelamatan serta pelestarian naskah melalui digitalisasi. Nah, teman-teman, selain teori, buku ini juga memuat refleksi daripada pengalaman penulis sendiri, yang mana sangat membantu kami para mahasiswa atau peneliti-peneliti yang lain dalam memahami tantangan yang nyata terjadi di lapangan. Ya, di sini kami akan melanjutkan pembahasan kepada konsep utama dalam filologi, yaitu kritik teks dan langkah-langkah sistematis yang harus diikuti peneliti. Yang pertama, mengenai kritik teks, menjelaskan bahwa tujuan utama filologi adalah melakukan kritik teks untuk menghasilkan edisi teks yang representatif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik teks sendiri adalah proses meneliti, menilai, dan membandingkan varian-varian teks dalam salinan naskah yang berbeda. Kemudian metode yang digunakan dalam penelitian filologi untuk mencapai kritik teks
teks yang baik ini terdapat dua metode. Yang pertama adalah metode edisi tunggal atau disebut dengan edisi kritis. Ini digunakan ketika hanya ada satu salinan naskah atau jika semua salinan yang ada ini dianggap berasal dari satu model tradisi yang sama. Dengan melakukan koreksi minor atau penyesuaian ejaan terhadap naskah tunggal tersebut. Kemudian metode yang kedua adalah metode perbandingan atau disebut dengan metode stemma atau edisi gabungan, yaitu menggunakan beberapa teks, kemudian ketika terdapat banyak salinan dari naskah yang sama, ini tujuannya adalah merekonstruksi daripada teks yang dianggap paling dekat dengan teks asli. Nah, selanjutnya kita beralih ke alur yang harus diikuti oleh peneliti dalam tahap kritik teks. Yang pertama adalah inventarisasi dan deskripsi naskah, di mana di tahap ini peneliti mendata semua salinan yang ditemukan, kemudian mencatat data fisik naskah atau disebut dengan kodikologi. Kemudian tahap kedua yaitu melakukan transkripsi teks dengan mengubah aksara kuno atau aksara daerah menjadi naskah aksara modern atau biasa kita sebut aksara Latin sesuai dengan kaidah transliterasi. Kemudian yang ketiga melakukan kritik teks atau menjadi poin pokoknya yaitu dengan cara memilih metode tunggal atau perbandingan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan mengkoreksi kesalahan penyalinan dan menetapkan teks yang akan diterbitkan. Kemudian tahap terakhir yaitu melakukan penyuntingan dan interpretasi dengan menerbitkan teks edisi kritis disertai dengan kajian isi teks dan konteks budayanya sebagai interpretasi. Nah, tujuan dari inti kerja filologi atau kritik teks sendiri yaitu disebut sebagai inti kerja filologi, yang mana dilakukan sebagai upaya merekonstruksi dan menyajikan teks kuno dengan bentuk yang paling mendekati aslinya atau yang paling otoratif. Nah, berikut akan kami paparkan secara singkat mengenai perjalanan historis studi filologi, mulai dari akarnya hingga perkembangannya di Nusantara. Yang pertama, filologi klasik pada madhab Iskandariyah, membahas awal mula ilmu filologi terutama di masa klasik yang mana berpusat di Mesir atau Iskandariyah. Kemudian fase kedua, bangkitnya naskah klasik di masa Renaissance, yaitu mengulas kembali minat terhadap naskah dan teks klasik pada masa Renaissance di Eropa. Kemudian fase ketiga, pertumbuhan awal naskah-naskah di Indonesia, menjelaskan bagaimana studi naskah itu mulai berkembang di Indonesia. Yang keempat, mengenai inventarisasi dan pencatatan, mengenai aktivitas awal studi naskah di Indonesia, memaparkan kegiatan-kegiatan awal dalam mendata dan mencatat naskah-naskah di Nusantara. Kemudian fase yang kelima yaitu dari kajian kebahasaan, kemudian penerjemahan hingga telaah filologis, yang mana menggambarkan evolusi dari studi naskah di Indonesia. Kemudian yang terakhir, periode integrasi filologi dan kajian Islam. Hal ini mengenai penegasan multidisiplin dan menyoroti tren penting di Indonesia yang menegaskan pendekatan multidisiplin dalam menganalisis naskah-naskah kuno Nusantara yang banyak berisi mengenai ajaran Islam. Nah, kemudian kita membahas mengenai review singkat buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode, karya monumental yang wajib dimiliki oleh akademisi dan peneliti di bidang humaniora. Kami menyimpulkan bahwa buku ini berhasil menjadikan studi naskah menjadi ilmu yang terstruktur, metodologis, dan relevan dengan khasanah budaya Indonesia. Kemudian sedikit kekurangan yang kami tangkap adalah bahwa materi metodologi di bab 5 itu dirasa lebih padat sehingga bisa saja memerlukan pemahaman yang kuat dari para pembaca. Untuk pembaca pemula, memahami tentang metode perbandingan dan kritik teks dirasa memerlukan ketelitian ekstra dan mungkin tidak cukup hanya berdasar teori, tapi juga perlu pendampingan oleh studi kasus dari penelitian nyata.
Kemudian untuk judul proposal penelitian kami yang berjudul Resepsi Halayak terhadap Eksistensi Media Lokal Koran Memo sebagai media publik di era digital, kami rasa tidak terdapat relevansi secara metode atau teori, namun akan kami bahas mengenai kesamaan filologi secara konsep umum saja. Jadi inti daripada keduanya yang bisa kami hubungkan di sini adalah mengenai eksistensi dan survival. Bagaimana teks kuno itu dipertahankan bentuk aslinya sampai ke tangan kita sekarang atau bisa kami muat juga di dalam penelitian kami yang mengusung mengenai eksistensi media cetak yang sudah mulai tergerus oleh gempuran media digital. Nah, intinya sekarang mengenai fokus filologi dalam buku ini membahas bagaimana teks kuno bisa bertahan dari kepunahan melalui resepsi dan transmisi yang positif. Nah, kemudian keterkaitannya dengan judul kami adalah fokus proposal kami bagaimana media lokal Koran Memo bisa bertahan dari kepunahan di tengah gempuran era digital melalui resepsi atau penerimaan halayak. Baik, sekian mengenai review buku Filologi Indonesia, Teori dan Metode karya Profesor Oman Fatur Rahman, kemudian mengenai keterkaitannya dengan judul proposal kami. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.